Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue membagikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Juventus, Dybala sedang bahas kontrak baru. Paulo Dybala tampaknya bakal lebih lama di Juventus. Pemain Argentina itu kini tengah membahas perpanjangan kontrak baru. Kontrak Dybala di Juventus sedianya baru akan habis pada tahun 2022. Namun sejak musim panas tahun lalu, penyerang berusia 26 tahun itu kerap dirumorkan bakal pergi. Ex-pemain Instituto dan Palermo itu sempat dirumorkan bakal pindah ke Tottenham dan MU pada tahun lalu. Kemudian di musim panas ini juga dirumorkan masuk daftar jual klub. Musim ini isu keretakan hubungan Juventus dan Dybala juga sempat mencuat. Sang pemain dikabarkan sempat kesal karena tak dimainkan ketika melawan Crotone. Namun spekulasi transfer Dybala tampaknya terpatahkan dengan kabar kontrak barunya. Bos Juventus yaitu Fabio Paratici mengonfirmasi bahwa pemainnya itu sedang membahas kesepakatan baru untuk bertahan di Turin lebih lama. Kami sedang berbicara untuk memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Dia ingin bertahan dan kami ingin menjaganya. Dia bagian dari masa depan kami. Kami akan berusaha bernegosiasi untuk menemukan kesepakatan. Berkostum Juventus sejak tahun 2015, Dybala sudah mencetak 95 gol dari 229 pertandingan. Ia turut membantu Juventus menyabet 5 Scudetto beruntun. Musim ini, Dybala sendiri baru bermain 2 kali karena sempat terusik cedera. Berita selanjutnya itu, Paul Pogba dikabarkan mundur dari timnas Prancis gara-gara agamanya dihina. Gelandang Manchester United Paul Pogba dilaporkan mundur dari tim nasional Prancis. Menurut laporan The Sun Senin ini, keputusan itu diambil Pogba karena Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron diduga menghina agama yang dianut Il Polpo, julukan Pogba, yakni Islam. Medio pekan lalu atau pada Rabu, 21 Oktober 2020, Macron mengeluarkan kecaman terhadap aksi pembunuhan yang menimpa seorang guru sejarah yaitu Samuel Paty. Samuel Paty ditemukan tak bernyawa di Convent Saint-Honorin, barat laut Paris, karena beberapa hari sebelumnya menunjukkan karikatur Nabi Muhammad sebagai contoh kasus saat mengajar. Dalam pandangan Macron, pelaku dalam pembunuhan Samuel Paty adalah kelompok Islam militan domestik atau biasa disebut Sheikh Yassin. Karena itulah Macron meminta kelompok tersebut dibubarkan demi kebaikan bersama. Karena itulah menurut laporan The Sun, Pogba yang dikenal sebagai penganut Islam yang taat dilaporkan mundur dari timnas Prancis. Islam menurut saya berubah. Islam membuat saya menyadari hal-hal dalam hidup. Saya kira saya menjadi lebih tenang karenanya. Itu membawa perubahan yang baik dalam hidup saya. Karena saya tak dilahirkan sebagai seorang muslim. Pogba mengemas 71 caps dan mencetak 10 gol semenjak menjalani debut bersama timnas Prancis pada 22 Maret 2013. Selama membela tim nasional Prancis, Pogba mempersembahkan satu trofi bergengsi, yakni gelar Piala Dunia 2018. Berita selanjutnya itu, Edinson Cavani diklaim punya karakter yang dibutuhkan Manchester United. Legenda MU Patrice Evra memberikan pujian atas performa Edinson Cavani pada laga debutnya saat menjamu Chelsea di Old Trafford akhir pekan lalu. Evra menilai Cavani memiliki karakter yang selama ini dibutuhkan oleh The Red Devil. Edinson Cavani pada akhir pekan lalu akhirnya menjalani debutnya bersama MU saat menjamu Chelsea di Old Trafford. Cavani tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua. Kendati tak mencetak gol pada laga perdananya bersama MU, namun Cavani tercatat beberapa kali mampu mengancam gawang The Blues. Adapun penampilan api Cavani di laga perdana mendapatkan pujian dari Patrice Evra. Di mata Evra, Cavani mampu menunjukkan karakter pemain yang selama ini dibutuhkan oleh The Red Devil. Tentu saja semua pertandingan adalah tentang hasil. Namun jika melihat performa mereka, maka ini adalah tentang bagaimana cara mereka seharusnya bermain. Ini tentang filosofi dan DNA klub. Tim ini membutuhkan seseorang yang memiliki karakter. Anda bisa lihat bagaimana saat dia masuk ke dalam lapangan, sentuhan pertama dan ketajamannya. Saya tahu beberapa orang mungkin lebih menyukai Jadon Sancho. Tapi bagi saya, Cavani merupakan pemain yang layak untuk dibicarakan pada saat ini. Seseorang yang tak mengenal rasa takut. Berita selanjutnya itu, cari pengganti Virgil van Dijk, Liverpool disarankan rekrut Conor Cody. Legenda Liverpool yaitu Mark Lewenson menyarankan kepada mantan timnya untuk membeli kapten Wolverhampton yaitu Conor Cody sebagai pengganti Virgil van Dijk.
Liverpool mendapatkan pukulan telak setelah Van Dijk mengalami cedera ligamen dalam laga derby melawan Everton pekan lalu. Bek asal Belanda itu pun harus absen lama. Cederanya Van Dijk membuat Liverpool kini tinggal mengandalkan Joe Gomez dan Joel Matip di posisi bek tengah. Meski kini, Jurgen Klopp milih untuk menggeser Fabinho ke belakang. Ada sejumlah nama yang kabarnya masuk ke dalam radar Liverpool. Lawrenson pun merekomendasikan Cody yang notabene merupakan jebolan akademi The Reds. Saya rasa Virgil akan absen hingga akhir musim ini. Saya rasa ini bisa dicoret karena seorang pemain harus benar-benar bugar untuk bisa bermain. Dan itu hampir tidak mungkin saat ini, karena mereka tidak ada lagi sepak bola tim cadangan. Jika Liverpool akan mengeluarkan banyak uang untuk seorang pemain pada Januari, mereka ingin pemain yang benar-benar siap pakai. Conor Cody sering berteriak, dan siap mengatur tim yang sangat bagus, dan sudah banyak bermain di Premier League. Nama lain sempat dihubungkan dengan Liverpool belakangan ini adalah bek Brighton, yaitu Ben White. Namun Lawrenson merasa bek 23 tahun itu belum siap membela klub sebesar Liverpool. Nama lain sempat dihubungkan dengan Liverpool belakangan ini adalah bek Brighton, yaitu Ben White. Namun Lawrenson merasa bek 23 tahun itu belum siap membela klub sebesar Liverpool. Mungkin masih terlalu dini untuk Ben. Apakah Anda akan menghabiskan uang itu dan berpikir dia mungkin siap dalam 18 bulan? Saya tidak yakin. Tapi bagusnya dia adalah dia akan memiliki masa depan yang luar biasa. Tidak akan mengejutkan saya jika 18 bulan atau 2 tahun ke depan dia bergabung dengan klub besar dengan biaya mahal. Apakah itu Liverpool masih harus dilihat? Tetapi satu hal dengan klub adalah dia tidak peduli berapa usia Anda. Berita selanjutnya itu, diincar Real Madrid, Firmino bisa tinggalkan Liverpool dengan harga 1,2 triliun rupiah. Raksasa La Liga itu Real Madrid dikabarkan mengincar Roberto Firmino, dan sang penyerang disebut siap meninggalkan Liverpool musim panas mendatang. Madrid kehilangan degedornya sejak ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Mereka memang masih punya Karim Benzema. Akan tapi, Benzema kini sudah berusia 32 tahun. Ia mungkin tak akan mendapat tempat lagi di skuad utama Los Blancos. Regenerasi jelas diperlukan. Madrid pun akhirnya berburu penyerang tengah baru. Real Madrid kini disebut telah mendapatkan satu kandidat penyerang tengah. Pemain itu adalah bintang Liverpool, yaitu Roberto Firmino. Klaim ini terlontar dalam laporan yang dirilis oleh Visages. Laporan itu juga menyebut bahwa Firmino juga siap untuk meninggalkan Liverpool. Media itu menyebut alasan Firmino siap pindah ke Madrid karena sang pemain ingin adanya perubahan suasana. Di sisi lain, Liverpool pun sudah mengetahui rencana kepergian pemain Brazil itu. Laporan itu juga menyebut bahwa harga Firmino tak akan murah. Pemain berusia 29 tahun itu dihargai sekitar 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Roberto Firmino sendiri sebenarnya belakangan ini mulai memantik kekhawatiran dari fans Liverpool, sebab ia mulai seret dalam urusan mencetak gol. Firmino musim ini telah bermain 8 kali bagi Liverpool, namun ia baru mencetak 1 gol. Sementara itu di musim lalu, ia hanya mencetak 12 gol dari 52 pertandingan. Namun ada juga memberikan pembelaan kepada Roberto Firmino, sebab tugas utama di Liverpool memang bukan untuk mencetak gol, namun buka ruang bagi Sadio Mane dan Mohamed Salah. Berita selanjutnya itu, cepat bersinar, Milan ingin mempermanenkan status Brahim Diaz. Brahim Diaz berhasil bersinar pada beberapa pertandingan awalnya bersama AC Milan, yang tampaknya bakal membuat mereka semakin ingin mempermanenkan statusnya dari Real Madrid. Diaz telah mengawali masa pinjamannya bersama Rossoneri dengan sangat baik. Ia tercatat sudah membukukan 2 gol dan cepat menyesuaikan diri dengan gaya permainan Stefano Pioli. Alhasil, raksasa Serie A itu pun malah meninjau masa depannya bersama klub. Pemain internasional Spanyol itu bergabung dengan Milan dengan status pinjaman murni September lalu. Namun melalui kesepakatan bersama, Paolo Maldini dan Ricky Massara berhasil memegang janji dari Los Blancos. Menurut kabar dari Milan News, mereka akan duduk bersama untuk membahas mengenai transfer permanen. Kedua klub memiliki hubungan yang sangat baik dan telah terlibat transaksi yang menyenangkan selama bertahun-tahun. Musim panas lalu, Rossoneri mampu merekrut Theo Hernandez dengan mahar 20 juta euro, yang menjadi nominal sangat murah mengingat ia kini telah menjelma sebagai salah satu bek kiri terbaik di Serie A. Alhasil pada Mercato kali ini, mereka kembali mengupayakan transaksi serupa untuk Diaz. Ideavolo dan Madrid akan membahas masa depan yang bersangkutan setelahnya. Namun sudah dari awal, Maldini dan kawan-kawan berupaya menyisipkan klausul pembelian dan kesepakatan, dan telah mengupayakan selama beberapa pekan. Berita selanjutnya itu, rencana besar AC Milan di transfer Januari. Buyong ex-striker Inter.
AC Milan menyiapkan rencana besar untuk bursa transfer Januari sejak dini. Rossoneri akan meluncurkan tawaran untuk memboyong mantan striker Inter Milan yaitu Mauro Icardi. AC Milan mengawali musim ini dengan cemerlang. Skuad asuhan Stefano Pioli selalu meraih kemenangan dalam 4 pertandingan awal, sehingga mereka berada di puncak klasemen sementara dengan raihan 12 poin. Situasi itu membuat manajemen Milan bermimpi untuk merebut Scudetto. Paul Maldini dan Ricky Massara paham masih banyak kekurangan yang dibutuhkan jika AC Milan ingin merebut gelar juara, sehingga mereka akan memperkuat tim di bursa transfer Januari mendatang. Dilansir dari laporan Sempre Milan, Idevola berusaha untuk mendatangkan Mauro Icardi dari Paris Saint-Germain. Icardi akan dibeli sebagai pengganti Zlatan Ibrahimovic yang sudah tua. Bahkan agen sekaligus istri Icardi, Wanda Nara, telah memberikan selamat kepada AC Milan atas kemenangan derby della Madonnina. AC Milan sendiri akan mengajukan peminjaman kepada PSG dengan opsi wajib membeli sebesar 40 juta euro. Selain Icardi, Rossoneri juga mengincar satu pemain lagi yang akan diboyong ke San Siro. Ia adalah target lama mereka yang bernama Nikola Milankovic dari Fiorentina. AC Milan masih bermimpi untuk mendatangkan Milankovic demi memperkokoh barisan pertahanan. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.